Putusan Basul Masail Rebu 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah 6 November 2024 Masehi. Salah. Saat ini permasalahan perceraian semakin banyak terjadi di mana-mana. Banyak wanita atau istri yang menggugat cerai suami menggugat cerai karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Padahal si suami telah memberikan minimal nafkah kepadanya. Akhirnya istri memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya beberapa hari kemudian ia mengajukan gugatan cerai dengan alasan kehilangan rasa cinta dan masalah ekonomi katanya. Selain itu, istri juga menuntut hak-haknya termasuk pembagian harta gonogini, yaitu harta yang didapatkan dari hasil kerja bersama antara suami dan istri setelah menikah. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang istri keluar dari rumah seperti pada keterangan di atas? Jawabnya adalah haram karena termasuk nusuz. Dikarenakan suami masih memberikan minimal nafkah kepada istri. Berapa banyak minimal nafkah? Yaitu berupa pakaian, masih ngasih pakaian, dan makanan pokok berupa beras setiap harinya 1 mud. Ini pakaian ini tambah 2 kali sehari setahun. Musim dingin, musimnya gitu. Apakah alasan si istri meminta fasah, minta cerai tadi, dapat dibenarkan oleh syariat? Minta ke pengadilan minta fasah itu dapat dibenarkan oleh syariat dengan alasan karena sudah tidak cinta dan merasa kurang tercukupi ekonominya. Jawabnya, kalau bermaksud supaya hakim memfasah nikah, maka tidak dibenarkan jika memang suami sudah memenuhi minimal nafkah. Jadi hari ini orang itu, kalau para wanita ini kalau nggak terima pengen suami yang sugih gitu, maka dia itu langsung bilang ke pengadilan minta cerai gitu. Berharap nanti dapat nikah lagi sama laki-laki yang lebih kaya gitu. Nah ini gimana? Padahal kalau suaminya itu sudah memberi nafkah yang cukup, di minimal nafkah yaitu pakaian dan makanan setiap harinya 1 mud, itu ya sudah tidak boleh itu alasan untuk tidak dinafkahi, jadi hidup melarat. Ini nggak boleh seperti itu. Nah, namanya hidup bareng itu ya kerja bareng, dipikirkan bareng. Nanti kan dibarokai oleh Allah. Ini gak punya duit. Memangnya suamimu itu Gusti Allah sehingga membawa rizki untuk kamu. Suamimu itu makhluk sama kamu juga. Sedangkan yang ngasih rizki itu Allah. Lah minta rizki kok pada suami. Sirik tuh itu. Ada nyembah berhala. Ya enggak begitu toh. Ya, kalau memang ada permasalahan urusan ekonomi, ya coba berdoa, baca Asma ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razzaq, baca surat Al-Waqi'ah, baca salawat nariyah, banyak baca istighfar. Baca istighfar itu loh mendatangkan rezeki juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum
bi amwal wa banin. Coba. Istighfar itu mendatangkan amwal wa banin. Jadi selesaikan tanah yang bagi rezeki itu Allah, ya mintanya kepada Allah. Orang bagi rezeki itu Allah, mintanya sama suami, lah ya nggak bisa ngasih apa-apa suami itu. Itu hanya makhluknya Allah saja. Kalau orang itu berpikir seperti itu, pernikahan jadi awet. Tapi kalau berpikir apa itu pokoknya pengen suami yang kaya, ya sekaya-kaya. Kalaupun dapat suami yang kaya, kalau Allah nggak kasih rezeki si istri itu, maka kuwaya kuwikir. Sehingga nggak dikasih apa-apa juga. Jadikan babu malahan. Ketika suaminya melarat, maka dia dimuliakan. Ketika suaminya sugih, kaya, malah dia dihinakan sama suaminya. Ayo milih mana? Kan itu. Gak mesti orang itu. Kadang-kadang itu orang itu seorang suami yang tidak punya uang, melihat istri itu malah justru memuliakan. Aku ini gak punya uang, tetapi istriku ini masih mau tak nikah. Coba, sehingga dia memuliakan istri. Kadang-kadang suami yang kaya sekali, yang kaya istrinya sama istri pandangannya beda. Ini perempuan mau tak nikah hanya pengen hartaku, nggak tak kasih, nggak bakal tak kasih. Lah kalau gitu, bagaimana kalau berpikir seperti itu? Ya bisa jadi. Ini marahi wanita tapi di depan kamu. Loh ini benar itu seperti itu. Apakah sang istri mempunyai hak dari harta gonogini tersebut? Jawabnya, jika ya memang, jika tidak dapat diketahui berapa persen haknya secara pasti, maka istri berhak dengan cara suluh atau saling menghibahkan. Itu suluhnya gimana terserah, kalau didamai istilahnya. Atau dihibahkan. Wis dah tak wis sakmene, ayo wis gitu ya. Atau diketahui haknya masing-masing, kalau diketahui persentasenya maka dibagi sesuai saham masing-masing. Dah.